saya di situ merasa ada seseorang atau sosok yang coba menyampaikan cerita melalui apa ya, gambaran-gambaran, dan di situ mulai semua seperti berimajinasi tapi jelas gitu, ada di ruangan yang sama, ada beberapa orang yang muncul, ada beberapa kejadian yang terekam di kepala saya, dan itu jadi sebuah cerita yang akhirnya saya ceritain aja gitu. Memang sering menghabiskan waktu di ruangan ini, tapi dia seperti ketakutan melihat kedatangan kita, tidak terbiasa dengan cahaya-cahaya yang datang malam ini. Dan perempuan ini seperti wanita Belanda, tidak mengenakan gaun yang pantas. Seperti hanya memakai dalaman, rok, tapi daleman. Dengan keadaan banyak bekas lebam di sekujur tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang membisikkan ke telinga saya. Sonya. Mungkin itu namanya. Tapi terlihat sangat menderita. Dari sosoknya yang saya lihat sekarang, tidak terlalu bagus. Saya boleh interaksi ya? Boleh pegang kamera saya? Makanya saya coba untuk berkomunikasi, saya coba pegang tempat tidurnya. Dan pada saat saya memegang tempat tidur, disitulah kerasa ada sesuatu yang menempel di pundak saya, bagian belakang. Seperti menularkan energinya untuk menceritakan sesuatu yang dia alami di masa lampau. Seorang perempuan yang dipaksa untuk datang kemari bersama perempuan-perempuan lainnya. Ada yang rambutnya pirang, ada yang matanya sipit. Dipaksa untuk melayani. Beberapa di antara mereka tidak keberatan, tapi perempuan ini selalu menolak. Selalu menolak. Dia merasa tidak bisa diperlakukan seperti itu. Dia marah, dia menangis. Dia merasa tidak pantas untuk hidup. Berkali-kali dia berusaha untuk melarikan diri dari laki-laki pendek berseragam yang mereka sebut nipong. Dia sempat berjalan ke sini. Dan dia coba menuntun saya untuk masuk lagi ke dalam. Nggak tahu ini apa ya. Saya pikir ini cuman oke, dia menunjukkan kamar mandi atau tempat dia nongkrong atau apa gitu. Tapi ternyata dia bilang secara tidak langsung bahwa dia seperti sangat menderita di tempat ini, lari ke ruangan sebelah dan dia mengakhiri hidupnya di sana. Kita bisa lihat tidak ada daun yang tumbuh satupun dibandingkan beberapa pohon lainnya. Ada beberapa keanehan sih, ada beberapa keanehan. Bukan rasa seperti bukan rasa takut, tapi sesuatu yang energi lebih besar itu ada di sana yang seperti menjaga. Dan akhirnya mau nggak mau saya tarik ghost tarot di situ. Atau berada di radius pohon ini sebenarnya agak
ini adalah salah satu perwakilan dari pohon ini, penunggu dari pohon ini. Sosoknya bukan seperti manusia, tinggi besar sekali, tinggi besar. Kulitnya kehijauan. Dan dia memang menyatu, hidupnya memang dari energi pohon ini. Oleh karena itu, kenapa pohon ini tidak bisa dipotong? Karena adalah bagian dari rumahnya. Jika pohon ini dihancurkan, maka lokasi ini akan makin banyak gangguan. Jadi pohon ini adalah salah satu titik mercusuar sebagai pelindung agar gangguan itu tidak lari kemana-mana, tidak lari ke rumah-rumah atau daerah-daerah sekitar sini. Jadi sebenarnya energinya dingin, positif, tapi begitu besarnya sehingga yang bikin yang sensitif itu merasakan getaran yang beda. Dan itu saya akuin ketika saya berjalan sini, telapak tangan saya dingin. Dan ini dari arah dalam ada beberapa hal yang harus diungkapkan. Ada seseorang yang lugu dari arah dalam yang dia tidak bersalah tapi menjadi korban. Saya nggak tahu korban apa, mungkin dialami oleh Risa sama El. Kita kayaknya ke bagian dalam. Ada sedikit hambatan, sedikit sih sebenarnya. Biasanya perbedaan antara ghost, hantu dalam arti jin, dan residual energy atau sosok orang yang pernah mati itu agak sulit diungkapkan kisahnya. Dan saya berkomunikasi kebetulan dengan penunggu ghost yang memang asal mulanya jin. Jadi dia hanya bisa memberikan tanda-tanda apa saja yang pernah kejadian di dalam rumah tersebut. Dan ternyata muncul kartu ini, satu sosok pribumi yang dia sebenarnya lugu tapi terperangkap entah kenapa menderita. Jadi ini yang bikin saya penasaran sih, karena bagaimanapun juga banyak misteri yang belum terpecahkan di rumah ini. Sekarang kita masuk ke ruangan depan. Nah, udah hati-hati nih, udah hati-hati banget. Jalan, naik tangga, handycam diarahin nih, tuh kayak tuh datar. Tiba-tiba kesandung di depan. Sandung aja gitu. Mengarahkan. Belum ada. Masih kehijauan, kekuningan energinya. Iya, kita ke kiri. Kita ke arah kiri. Masuk pelan-pelan. Halo. Aduh, ada yang ketawa di luar. Kedengeran nggak? Baru masuk dalam ruangan. Tuh hening. Baru dalam hati begitu tiba-tiba ada yang ketawa. Beneran ada yang ketawa. Dari arah ruangan yang setelah gue intip kosong. Sekarang kita mau coba ke ruangan yang berikutnya. Ini kita masuk sebuah kamar. Ada sedikit pergerakan di sini. Oke. Ada satu sosok yang sedang berbaring di sini, ada perempuan. Ini yang tadi siang saya lihat di sini. Ada ruangan yang itu ada tempat tidurnya, ada kasurnya. Terus saya masuk, ada sosok perempuan yang itu lagi berbaring di situ. Dia cuma diam gitu. Tapi matanya ngebuka dan itu natap langsung ke aku gitu ya. Dia nggak ngomong apa-apa, dia juga tidak berkenan untuk mau dikorek lebih jauh dia siapa atau kenapa atau lagi ngapain, dia nggak mau, dia hanya diem aja tapi matanya ngikutin semua gerakan. Pas aku coba untuk pengen ngeliatin ke teman-teman yang di rumah bagaimana, ada satu penampakan di situ yang memang saya lihat jelas banget. Saya pengen coba tes pakai IMF-nya. Kembali lagi. IMF-nya di situ kacau, kemudian pada saat si handycam-nya diarahin itu mati.
nggak mau deh. Nggak mau, handicapnya nggak mau record. Boleh dipegang aja. Boleh minta tolong, kru?